Oke, baik ya. Selamat malam ya rekan-rekan yang terkasih, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita bisa bertemu dari teman-teman Muslim dan juga dari Kristen untuk berdialog ya, lebih tepatnya lintas iman. Jadi tentunya objektifnya saya pikir kita sudah tahu semua. Kita bukan berdebat kusir atau berpolemik, tetapi ini semua tentu kembali kepada tugas kita sebagai insan Indonesia ya. Kita membantu teman-teman kita yang di YouTube ini untuk memahami seperti apa iman Kristen dan seperti apa iman Islam yang kita sampaikan dalam forum dialog lintas iman ya. Jadi malam hari ini adalah Islam bertanya dan Kristen menjawab, kira seperti itu ya Pak Erben, Pak Zuma ya. Dan aturannya sederhana, saya hanya akan membantu memoderasi supaya objektif dari sesi ini bisa tercapai, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari teman Muslim bisa tersampaikan dengan baik kepada teman-teman Kristen, demikian sebaliknya jawaban-jawaban dari pihak Kristen juga bisa menjawab dari pertanyaannya teman-teman Muslim, tidak lari dari pertanyaan itu ya, tidak out of topic juga. Kira seperti itu, sederhana saja. Tetapi satu aturan yang saya harus kita sepakati, karena ini sesi tanya jawab, jadi tentunya porsi untuk diskusi dan saling menyanggah saya pikir akan dikurangi dan lebih fokus kepada membangun pertanyaan yang baik dan membangun jawaban yang baik. Kita jadi sepakati ya Pak Zuma dan Pak Erben ya. Oke, jadi untuk mute dan unmute, saya minta nanti dari saya saja moderator. Jadi percayakan sebisa mungkin saya akan menjaga amanah untuk menjadi moderator yang netral dan tentu orientasinya kepada hasil dari diskusi ini ya, dialog ini. Kira seperti itu. Baik, silakan opening. Sesi opening ini manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal yang memang dirasa poin-poin utama ya untuk diskusi malam hari ini. Manfaatkan waktu dengan baik supaya teman-teman dan peserta Zoom yang ada di sini juga bisa memahami arahnya mau kemana. Silakan dari siapa dulu yang langsung. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, penonton live YouTube dimanapun. Malam hari ini saya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan akan memberikan penjelasan dengan data-data sesuai dengan keyakinan dan kitab suci bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kata Tuhan itu sendiri dalam Alkitab adalah 717 kali. Mengapa banyak orang tidak mengerti tentang ketuhanan Yesus? Karena orang tidak bisa membedakan konsep Kristen tentang beda kata Tuhan dan Allah. Jadi karena topiknya malam hari ini tentang ketuhanan Yesus, maka saya akan jelaskan apa makna kata Tuhan di dalam iman Kristen. Kata Tuhan itu oleh LAI diterjemahkan menjadi beberapa kata. Termasuk menjadi Tuhan, menjadi Tuan, menjadi Raja, menjadi Kaisar, dan juga menjadi pemilik, bahkan juga diartikan Bapa, diterjemahkan. Mengapa demikian? Karena kata Tuhan ini kan sebuah gelar. Kita akan lihat data-datanya di sini ya. Kita lihat di sini, kata Tuhan itu adalah gelar, panggilan dan jabatan. Jadi ada orang mengatakan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Tapi dalam orang Kristen, Tuhan dengan Allah dua kata yang berbeda makna. Kata Tuhan digunakan sebagai gelar kepada Allah, kepada Yesus, bahkan kepada orang terhormat. Dan juga yang memiliki kedudukan. Kata ini diambil dari kata kurios, bahasa Yunani. Yang berpadanan dengan kata Inggris itu Lord. Kata ini di samping bermakna Tuhan, juga berarti Tuan penguasa, majikan, pemilik. Kata kurios ini berasal dari kata kuros. Ini berbicara tentang supremasi atau keunggulan. Dan kata kurios ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang atau benda, sehingga pribadi itu memiliki kuasa untuk mengatur atau benda yang menjadi miliknya. Itu bisa. Jadi Tuhan Yesus itu menunjukkan kepenguasaan Yesus. Memang di dalam iman Kristen, Yesus berkuasa di bumi di sorga. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Itulah kekuriosan Yesus dalam orang Kristen atau ketuhanan Yesus. Itu yang mau dipahami ya. Jadi makna kata Tuhan dalam perjanjian baru tidak sama artinya dengan makna kata Tuhan dalam KBBI. Mengapa bisa demikian?
Karena Alkitab diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI. Karena Alkitab sudah selesai diterjemahkan, kemudian KBBI baru terbit. Jadi tidak mungkin mengacu kepada KBBI, itu pasti. Karena KBBI itu baru 1983, sementara Alkitab sudah mulai diterjemahkan 1668, sampai yang biasa kita gunakan itu adalah 1974. Jaraknya sekitar 7 tahun baru KBBI muncul. Jadi kalau orang menilai kata Tuhan dari kata KBBI itu tidak nyambung. Kenapa? Karena sejarah penterjemahan itu dilupakan. Kita lihat ini ya, penggunaan kata kurios itu sebagai gelar kepada Allah Bapa. Itu jelas. Tapi kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada Yesus Kristus. Kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja, tetapi dipakai juga sebagai gelar kepada seorang yang namanya kaisar. Ya, jadi ini semua membuktikan bahwa kata Tuhan atau kurios di dalam Alkitab tidak senantiasa dipahami bahwa itu bermakna sama dengan Allah. Walaupun kata gelar kurios ini atau Tuhan ini dipakai juga kepada Allah. Nanti di dalam diskusi akan bisa kita elaborasi dengan lebih dalam lagi. Penggunaan kata kurios berikut ini ya, dikatakan dipakai kepada hamba, seorang yang memiliki hamba. Bahkan kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham. Bahkan kata kurios ini dipakai lagi sebagai gelar kepada pemilik keledai. Bahkan juga dipakai sebagai gelar kepada seorang bapak. Jadi kata kurios yang diartikan, yang digunakan kepada Yesus dalam perjanjian baru itu memiliki latar belakang. Latar belakangnya adalah, ini yang harus dipahami dulu. Kata ini menerjemahkan kata YHWH, ya, sebagai nama Allah sendiri dalam Alkitab Ibrani. Orang Yahudi menganggap kata ini suci, sehingga kata ini takut untuk diucapkan. Ya, kemudian sebagai gantinya YHWH itu memakai kata Adonai atau Tuhanku. Pada waktu ketika PL diterjemahkan oleh Yahudi ke dalam bahasa Yunani Septuaginta, maka kata YHWH itu diganti Adonai yang dalam teks Yunaninya itu Kyrios. Maka Kyrios ini bermakna nama Allah sendiri, dan dengan mengikuti tradisi ini maka terjemahan perjanjian lama bahasa Indonesia memakai kata Tuhan dengan huruf besar semua untuk terjemahan Ibrani YHWH itu. Tetapi kita konsennya bukan KPL tapi KPB. Kata kurios dalam makna harafiah menuju kepada sebutan penghormatan, kepenguasaan kepada sesuatu yang dipertuan. Itu ya. Pada saat Yesus hidup di atas dunia, kata kurios digunakan, orang-orang sejamannya menyapa dia, sebagiannya dimengerti sebagai sebutan penghormatan, yaitu Tuhan atau Mister dan seterusnya. Ya. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan kurios untuk Yesus itu mempunyai makna sebagai kepenguasaan. Oke, saya jelaskan ya. Jadi kata Tuhan untuk Yesus itu banyak. Malaikat menyebut Yesus Tuhan, Elizabeth, Yesus sendiri mengaku dirinya Tuhan, murid-murid Yesus juga memanggil Yesus Tuhan, orang yang Buddha juga memanggil Yesus Tuhan, bahkan perempuan Kanaan dan juga orang tua yang sakit ayan anaknya disembuhkan, Zakheus, dan banyak lagi. Semua para murid juga memanggil Yesus Tuhan. Jadi ketuhanan Yesus menunjukkan kepenguasaan Yesus. Oke, jadi jelas ya, kepenguasaan Yesus itu kepenguasaan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Itu jelas. Jelas sekali. Atas dasar inilah maka Petrus dan para rasul berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus itu berasal dari Bapa, kepenguasaan. Kepenguasaannya atas dosa, atas iblis, atas maut, maka dia Tuhan, bukan dalam pengertian Allah. Ya, Roma pasal 10 ayat 9. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, itu jelas sekali. Ini berbicara tentang ketuhanan Yesus. Yesus menjadi Tuhan itu bukan keputusan konsili, tetapi itu adalah sebuah kebenaran yang Yesus adalah Tuhan. Semua orang. Dan Yesus sendiri mengakui. Ini data-datanya saya tunjukkan semuanya. Allah membuat dia, Yesus adalah Tuhan. Bagi kita hanya satu Allah, satu Tuhan itu Yesus. Allah membangkitkan Kristus, membangkitkan Tuhan, jelas. Satu-satunya penguasa Tuhan. Semuanya ada data-datanya di sini. Oke? Ayat ini menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Namun ia Tuhan karena Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Dan Allah yang telah membangkitkan dia karena Allah yang satu itu adalah Bapa. Namun Tuhan yang satu itu adalah Yesus Kristus. Itu jelas sekali. Alkitab menggunakan istilah Allah yang dikenakan kepada Bapa yang Maha Esa, satu-satunya Allah yang benar, sedangkan istilah Tuhan untuk Yesus Kristus yang diangkat Allah. Itu jelas.
Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Tidak pula Tuhan di sini berarti Allah, apalagi ilah. Tetapi ini berbicara tentang kepenguasaan. Karena Allah Bapa lah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Lagi pula Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bapa itu sendiri. Bahwa makna gelar Tuhan itu Yesus tidak berarti Bapa, Allah ataupun ilah. Tetapi menunjukkan tentang kepenguasaannya. Oke, jadi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, maka tidak ada keselamatan baginya. Itu jelas di dalam iman Kristen. Karena siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan oleh Bapa di surga, dia keselamatan terjadi atas hidupnya. Itu jelas sekali. Ini data-data iman Kristen. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Oke, gua ambil alih. Tadi gua hitung, itu Erben 9 menit ya habisnya. Gurunda, silakan opening statement 9 menit juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari saudara kita dari pihak Kristen, ya, bahwa kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Menurut paparan tadi, sangat disayangkan kemudian Tuhan yang dimaksud dalam bahasa Indonesia yang kita imani saat sekarang, yang kita pahami sekarang ini, Tuhan itu artinya adalah pencipta langit dan bumi. Kalau kemudian Tuhan dalam perspektif yang digambarkan oleh saudara kita yang tadi, berarti nggak ada masalah sejauh Yesus itu dianggap hanya sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau dianggap sebagai Tuhan, sebagaimana yang kita lihat faktanya di gereja-gereja, Yesus didudukkan sebagai sembahan, disitulah kekeliruan yang terjadi. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia. Jadi apapun konsep Tuhan yang kemudian diuraikan tadi, dia bukan anak manusia dan bukan manusia. Sementara Yesus adalah manusia dan dilahirkan oleh manusia. Berarti Tuhan di sini, dalam arti kata pencipta langit dan bumi, Yesus tidak memiliki ruang di sana. Lalu kemudian, di dalam pengabaran yang dijelaskan di dalam kitabnya teman Kristen, ketika berbicara mengenai konsep Yesus ini adalah Tuhan ataupun bukan. Bahkan di dalam Lukas 19:18, nomor 19, ya, Yesus sendiri menyangkal bahwa dia adalah Tuhan. Yesus berbicara kepada seorang pria yang memanggilnya baik, lalu bertanya kepadanya, mengapa kau menyebut saya baik? Tidak ada yang baik kecuali Tuhan sejati. Tuhan saja maksudnya. Artinya kalau kita melihat daripada apa yang diurai oleh saudara Erben, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kami sah-sah saja memanggil Yesus itu Tuhan. Tapi sangat disayangkan, hal ini tidak boleh dibiarkan. Dalam arti kata, memaparkan Tuhan dalam arti kata utusan itu nggak bisa dibiarkan. Karena Tuhan menurut rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi. Nah, nanti kalau kita mengatakan, oh iya, ternyata nggak apa-apa Yesus dipanggil Tuhan dalam arti kata ternyata utusan. Tapi pada prinsipnya, itu hanya dipakai untuk membungkus diri. Di dalamnya adalah penyembahan terhadap Yesus yang justru dianggap sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Nah, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Di dalam Bible, kitabnya teman Kristen, jelas di dalam Yohanes 14 nomor 28, di situ diterangkan bahwa Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti Yesus bukan Tuhan. Mau dia Tuhan, itu baru benar. Atau dia adalah kurios, itu juga baru benar. Tapi kalau Tuhan, sekali lagi, kalau Tuhan, dalam arti kata pencipta langit dan bumi, karena orang Indonesia, siapapun dia ketika berbicara Tuhan, maka yang ada dalam pikirannya adalah pencipta langit dan bumi. Yesus tidak ada di sini. Bapakku lebih besar daripada aku. Yesus bukan Tuhan. Yohanes 10 nomor 29, Bapakku lebih besar dari semuanya. Nah, Yesus tidak bisa menjadi Tuhan jika Tuhan lebih besar dari dia. Jadi kalau hari ini dikatakan, oh enggak apa-apa, Yesus itu disebut Tuhan karena dia itu hanya sebagai utusan. Dia yang dibangkitkan, dia yang diberi kuasa. Tunggu dulu. Karena Yesus itu diberi kuasa, ada sebabnya.
Yesus diberi kuasa karena kenapa? Karena dia adalah anak manusia. Yohanes 5 nomor 27. Dan ia memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Kalau dia Tuhan, maka dia tidak perlu diberi kuasa. Karena dia yang maha kuasa. Karena dia anak manusia, maka dia diberi kuasa untuk menghakimi. Itu poin. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan, khususnya umat Islam ya, oh Yesus ternyata boleh disebut Tuhan. Nggak boleh. Apapun alasan yang membungkus itu nggak bisa. Karena kita di Indonesia. Jangan kemudian karena Tuhan itu artinya begini, begono, maka Yesus yang adalah manusia boleh disebut Tuhan. Bagi umat Islam final, nggak boleh nyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Karena dia adalah hamba Tuhan. Nah, kemudian, Yohanes 16 nomor 23, di situ diterangkan begini. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya, tempat meminta itu kepada Bapa. Yesus hanya perantara. Maka dia di dalam ajaran agama Islam disebut sebagai Muslim. Disebut sebagai Rasul. Dia adalah seorang Muslim yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Di dalam Yohanes 4 nomor 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus tidak menerangkan akan menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Meski nanti saya yakin sekali saudara Erben akan kembali mengulas apa itu menyembah dan seterusnya. Untuk menyembunyikan identitas iman mereka yang mendudukkan Yesus itu sesungguhnya adalah Bapa yang nusul jadi manusia. Kemudian yang dikatakan menyembah itu adalah menghormat. Justru itulah yang kemudian ingin disajikan oleh saudara Erben. Menyembah kepada Yesus, definisinya adalah seperti ini. Yesus itu adalah Tuhan, definisinya adalah seperti ini. Pada sesungguhnya yang dia mau suguhkan adalah Yesus adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Lalu kemudian, kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus ini menyembah dirinya sendiri. Ya. Tetapi yang terjadi sebaliknya adalah, Yesus menyembah esensi yang ada di surga, atau yang ada di langit. Dia tidak menyembah dirinya. Maka salahlah kemudian, ketika ada sekelompok orang yang justru menyembah anak Maria yang adalah Yesus. Karena Yesus tidak menyembah dirinya. Sementara Yesus menerangkan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Engkau akan mentaati, mendengarkan, mengikuti perintah-perintahku. Yesus tidak pernah menyembah pada dirinya. Yang ada, Yesus menyembah kepada esensi luar yang ada dari dirinya, yaitu Sang Bapa yang ada di surga. Yohanes 17 nomor 3 itu jelas dikatakan seperti itu. Lukas 6 nomor 12. Matius 20 nomor 28. Agar mereka mengenal kamu satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus kedudukannya adalah utusan. Harus dikenal seperti sebagaimana utusan. Kalau kemudian ada embel-embel Tuhan, tunggu dulu. Ya. Lalu kemudian di dalam Lukas 6 nomor 12, dia melanjutkan sepanjang malam dalam doa kepada Tuhan. Nah tuh. Jadi kalau Yesus disebut Tuhan, ternyata Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Jadi orang yang menggunakan akal sehat tidak akan mungkin mau ya menerima begitu saja konsep Tuhan yang kemudian saudara Erben paparkan. Kenapa? Karena mau dibungkus Tuhan dengan definisi Tuhan, kemudian berubah menjadi Tuhan, lalu kemudian menjadi kurios dan seterusnya. Yesus tetap saja tidak bisa keluar dari kodratnya sebagai manusia. Lalu bagaimana Yesus itu berdoa kepada Tuhan? Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Matius 26 nomor... Gimana? Waktu 1 menit lagi untuk opening. Baik. Ya, silakan. Matius 26 nomor 39. Dia jatuh dengan wajah ke tanah dan berdoa, Bapakku yang ada di surga. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Artinya, Yesus adalah manusia. Mau dibungkus dengan kata Tuhan, mau dibungkus dengan kata kurios. Yesus
ya, mempraktekkan dirinya sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai ciptaan yang tersungkur berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Baik. Oke. Terima kasih. Baik, waktu selesai. Baik, sebelum dilanjut, setelah ini nanti pertanyaan pertama dari pihak penanya, dari paparan yang tadi Pak Zuma sampaikan, diambil, karena cukup banyak poinnya saya catat, jadi nanti diambil dari situ pertanyaan-pertanyaan apa saja, sesuai dengan apa yang tadi sudah digariskan dalam opening speech ya. Jadi waktu bertanya nanti 1 menit saja, pertanyaan utama dulu. Nanti Pak Erwin akan menjawab. Jadi begini, saya ingatkan lagi, Pak Zuma mohon nanti sedikit dikurangi untuk judgement ke arah doktrin kekristenan, karena itu menjadi domain dari pihak Kristen untuk menjelaskan. Tapi tadi masih bisa diterima di opening sebagai bentuk untuk dalam tanda kutip ya, debat akademis kritis gitu, menggugat tidak masalah. Tapi nanti batasi saja pada pertanyaan, bukan penilaian. Nanti biarkan dari pihak Kristen yang menjelaskan menurut akidah atau doktrin kekristenan. Waktu untuk Pak Zuma memberikan pertanyaan awal, silakan Pak Zuma. Dari opening yang tadi saya sudah catat. Saya ulangi, Pak Erben menyampaikan makna kata Tuhan dalam Alkitab dan makna kata Tuhan dalam KBBI, penggunaan kata Kyrios dalam Alkitab, dan yang terakhir adalah makna ketuhanan Yesus Kristus dalam Alkitab. Kemudian Pak Zuma menyampaikan kekeliruan kekristenan tentang penyembahan kepada Yesus, penekanan bahwa Allah bukan manusia, penekanan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus, penekanan bahwa Yesus diberi kuasa karena dia anak manusia untuk menghakimi, kemudian penyembahan kepada Bapa. Yang terakhir, sedikit ada statement mengenai apakah Pak Erben ingin menegaskan bahwa Yesus adalah Bapa. Yesus tidak menyembah dirinya. Jadi itu poin-poin yang bisa saya catat. Jangan keluar dari situ. Silakan dari Pak Zuma dulu memberikan pertanyaan awal. Silakan Pak Zuma. Oke, baik. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24, ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 24 diterangkan Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yang ingin saya tanyakan, yang dibangkitkan di sini manusia atau Tuhan? Silakan. Baik. Jadi tadi mohon diulangi Pak Zuma untuk Kisah Rasul 2 ayat 24 ya. Siap. Oke, kita sebelum dijawab kita buka datanya dulu. Mungkin saya bisa bantu share ya untuk. Oke, udah saya share, Bro. Oh, silakan. Jadi Kisah Rasul 2. Tetapi Allah membangkitkan dia, itu Yesus, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini menegaskan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dibangkitkan oleh Allah. Makanya tadi saya katakan Allah dan Tuhan itu beda. Itu yang harus dipahami di sini. Jadi bukan Allah membangkitkan Allah, tetapi Allah membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan, penguasa itu, Kyrios. Kalau orang Inggris bilang Lord. Jadi God membangkitkan Lord. Theos membangkitkan Kyrios. Bukan Tuhan membangkitkan Tuhan. Atau Allah membangkitkan Allah. Bukan itu. Tapi Allah membangkitkan dia, Yesus, yang adalah manusia, yang diberikan gelar kepenguasaan sebagai Kyrios, Tuhan. Itu artinya di sini. Terima kasih. Oke. Sebentar dulu Pak. Masih ada waktu 25:1 Pak Erben. Iya, saya pikir sudah sangat jelas. Dan ini menegaskan bahwa Yesus bangkit yang menyatakan bahwa maut sudah dikalahkan. Yesus bangkit menyatakan bahwa iblis sudah dikalahkan. Yesus bangkit menyatakan bahwa hidup kekal ada di dalam dia. Itu yang mau ditegaskan. Karena kepada Yesus Allah sudah limpahkan kuasa. Maka Yesus mengatakan, aku berkuasa untuk memberikan hidup. Hidup yang kekal. Dan itu kuasa yang dari Allah. Maka ini berkaitan dengan Matius 28 ayat 18. Yesus katakan, kepadaku telah diberikan. Siapa yang memberi? Ya Bapa di sorga yang memberikan kuasa itu kepadanya. Oke, cukup.
Baik, silakan Pak Zuma mau melanjutkan dengan pertanyaan lagi atau masih ingin mengelaborasi, tetapi mohon jangan ada framing, tetapi fokus kepada pertanyaan Anda sendiri dan jawaban Pak Erben. Kemudian saya harap kekritisan itu dijaga supaya tidak ada framing dan tendensi untuk menyerang keyakinan orang lain. Silakan Pak Zuma. Baik. Oke, terima kasih Bang Erben. Berarti yang dibangkitkan di sini adalah Yesus. Yang melepaskan Yesus dari sengat maut adalah Bapa. Lalu Iya, kemudian, betul. ya, berarti yang dibangkitkan di sini statusnya lebih rendah daripada yang membangkitkan. Nah, yang saya ingin tanya, yang dibangkitkan ini sisi ketuhanan atau sisi kemanusiaan? Baik, silakan Pak Erben. Alokasi waktu Anda 5 menit untuk menjawab. Yang dibangkitkan itu sisi ketuhanan atau keilahiannya? Atau kemanusiaannya atau ketuhanannya, keilahiannya? Silakan. Kemanusiaan Yesus tidak bisa dipisahkan dari ketuhanan, kepenguasaannya. Karena kalau kemanusiaan Yesus tidak ada, maka tidak ada ketuhanannya. Sama seperti presiden, dirinya dengan kepresidenan nggak bisa dipisahkan. Di situ. Jadi yang dibangkitkan itu Yesus yang adalah Tuhan yang menunjukkan kepenguasaannya, kemesiasannya. Jadi Yesus itu yang dibangkitkan. Ketuhanan Yesus dengan dagingannya, ketubuhannya nggak bisa dipisahkan. Sama seperti Bro Juma, kamu sebagai bapak dengan tubuhmu itu nggak bisa dipisahkan. Kalau gelarmu sebagai bapak dengan tubuhmu dipisahkan, itu beda cerita. Ah, seperti itu. Ya, Anda mengatakan yang dibangkitkan itu adalah ketuhanannya dan juga kemanusiaannya. Apa yang Anda maksud dengan Tuhan ketika ternyata dia adalah manusia dan dua-duanya dibangkitkan? Untuk apa titel Tuhan kepada Yesus kalau ternyata sisi Tuhannya juga dibangkitkan? Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuasaan, kekuasaan apa? Atau buktinya dia dibangkitkan? Kuasa apa yang Anda maksud dengan konsep Tuhan pada diri Yesus? Sementara sisi Tuhannya dibangkitkan juga. Manusianya dibangkitkan juga. Lalu Tuhan yang Anda tempelkan ke Yesus itu apaan itu? Coba saudara saya jelaskan lebih logikanya itu kena terhadap akal gitu. Ya, silakan Pak Erben. Silakan. Oke. Kepenguasaan Yesus itu adalah bahwa dia itu berkuasa untuk mengampuni dosa, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa mengalahkan maut, dan dia diberikan kuasa menjadi hakim yang adil. Itulah kepenguasaan ketuhanan Yesus. Itu gelar. Di situ. Dan bukan saya yang menempelkan itu. Tetapi memang Bapa di surga yang memberikan otoritas itu kepadanya. Matius 28 ya, saya bacakan ini. Matius 28, kita lihat dengan data ini. Matius 28 ini, ya, supaya kita ada data di sini. Matius 28, ini ayat yang sangat luar biasa dan saya cinta ayat ini. Dikatakan begini sama Yesus ya, kepadaku telah diberikan oleh Bapa di surga segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi orang Kristen melihat Yesus itu kepenguasaannya, itu terlihat kok dalam kedatangan yang pertama. Apa itu? Yesus menghidupkan orang mati. Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Yesus meneduhkan badai. Pertanyaannya adalah, adakah manusia yang Allah berikan otoritas sebegitu luar biasa selain kepada Yesus? Tidak ada. Hanya Yesus yang Allah berikan kuasa untuk mengampuni dosa. Hanya Yesus yang Allah berikan kuasa menang atas maut, atas iblis, dan menjaminkan hidup yang kekal. Apakah kuasa seperti ini perlu diragukan lagi? Ini lebih dari cukup untuk memastikan Yesus adalah Tuhan, penguasa, tetapi bukan dia Bapa itu sendiri. Saya pikir ini jelas. Terima kasih. Silakan Pak Zuma. Ingin beralih ke pertanyaan lain atau masih menyambung dari yang tadi? Masih nyambung. Silakan. Jadi seindah apapun uraian kata demi kata yang Anda susun, tetap saja Yesus itu diberi. Artinya tidak layak duduk sebagai Tuhan.
Karena dia adalah oknum yang diberi. Di dalam Yohanes 4 nomor 34, Yesus memang harus melakukan kehendak Tuhannya. Karena Yesus mengatakan, itulah makananku. Adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Siapapun yang diutus oleh Tuhan akan berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada dia. Membangkitkan orang mati, ya. Karena itu memang adalah posisi dia sebagai utusan Tuhan. Tetapi tidak kemudian merubah posisi dia menjadi Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kalau sahabat saya mengatakan Yesus dibangkitkan, diberi kuasa di bumi dan seterusnya, kuasa apa yang diberikan? Tidak ada yang di antara kekuasaan itu yang diberi itu yang merubah posisi dia yang tadinya manusia berubah menjadi Tuhan. Tetap aja manusia. Kekuasaan apapun, bahkan kalau saya boleh mengatakan, apapun yang ditunjukkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, semata-mata, ya, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menunjukkan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Nanti di Anda, baru Yesus berubah menjadi Tuhan. Nah, Benar. Pertanyaan saya, ya. Ya, silakan langsung ke pertanyaan Pak Zuma. Jadi dikurangi porsi kesimpulan, karena nanti itu bisa menjadikan tidak produktif, karena Pak Erben akan mengulangi lagi, karena saya catat tadi yang Anda sampaikan. Jadi fokus kepada pengembangan pertanyaan, minimalisir untuk menyimpulkan sesuatu, karena nanti bisa dianggap kita melakukan framing atau logical. Oke. Tolong yang baru masuk di mute ya. Ya baik, silakan Pak Zuma, fokus ke pertanyaan, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya, berarti yang dibangkitkan ini adalah manusia, bukan Tuhan. Apakah Anda setuju? Silakan Pak Erben. Saya Penekanannya kepada, sebentar Pak. Jadi gini, moderator mencatat masih ada ketidaksinambungan antara informasi yang diberikan kepada Pak Zuma. Makanya tadi saya mengingatkan agar jangan kembali mengulang ke yang jawaban sudah diberikan Pak Erben. Tapi tolong ditegaskan lagi Pak Erben, karena tadi sepertinya masih ada, karena saya catat, perbedaan arti Tuhan dengan di dalam Alkitab ini sepertinya ada belum sampai atau seperti apa. Jadi ditekankan lagi supaya kita bisa beralih ke pertanyaan yang kontekstualnya lebih dalam lagi. Paham Oke, ya, atau gini, begini Bang, supaya tidak berulang, saya sudah ngerti. Coba Saudara Erben, yang mana statusnya lebih tinggi, Yesus yang Anda sebut Tuhan, atau Bapa yang ada di surga yang membangkitkan Yesus? Oke. Ya, baik. Ini sangat baik Pak Erben, mohon dicatat supaya netizen juga bisa beralih ke lebih dalam lagi gitu ya. Jadi pembedaan ini tolong ditekankan terkait antara Yesus dengan Bapa. Karena ini poin yang sangat penting yang moderator catat, silakan. Oke, satu hal yang sangat luar biasa ya. Sekarang saya akan jelaskan. Oke, jadi Allah kami itu Esa, dia memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Firmannya kekal, rohnya kekal. Firmannya menjadi manusia. Ini tujuan saya bukan membahas tentang Allah ya, tapi tentang Yesus. Saya hanya menunjukkan tentang ketuhanan Yesus. Ya, jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Allah mengutus firmannya jadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Allah mengutus firman manusia merupakan ketetapan Allah untuk menggenapi, menyempurnakan seluruh karya Allah. Di dalam Yesus firman menjadi manusia, ditetapkan Allah, diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran. Di situ. Jadi ini yang harus dipahami. Saya cepatkan di sini. Ini. Jadi sebab segala firman, jadi Yesus itu firman Allah menjadi manusia untuk menyampaikan firman. Jelas ini data-datanya. Bahwa Yesus itu melakukan seluruh kehendak Allah dengan sempurna, Bapa di surga. Ya, bahkan Yesus mengatakan di sini jelas sekali, makanan itu ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku turun ke dunia untuk melakukan pekerjaannya. Itu jelas. Tapi yang mau saya sampaikan begini, iman Kristen memahami, meyakini bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Natur firman itu berasal dari Allah. Natur manusia itu berasal dari rahim Maria. Jadi, kalau berbicara tentang Yesus, dua-duanya ini kami lihat secara bersamaan. Kemanusiaan Yesus dengan keilahian Yesus bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan.
Jadi, yang mau saya tegaskan di sini, saya tidak masuk ke Quran, ini hanya contoh. Jadi Yesus menjadi manusia karena Yesus memiliki dua natur. Kita lihat ya, bahwa Yesus itu ilahi, ini kelihatan dari sini, datanya ada di sini. Nanti jawabannya dari sini akan dapat. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah firman. Baru dikatakan, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Sebagai apa? Sebagai firman. Baru dikatakan lagi di sini, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jelas. Ya, aku Alfa dan Omega. Yesus mengatakan itu. Baru kemudian, oleh dia firman Allah menjadi manusia, Allah menjadikan semesta. Jadi, berbicara tentang Yesus, keilahian Yesus itu setara dengan Bapa. Karena dia adalah firman yang kekal di dalam diri Allah. Tetapi kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan manusia yang sama seperti kita. Tetapi kemanusiaannya adalah kemanusiaan yang sempurna. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan menjamin ke sorga. Jadi, kemanusiaan Yesus itu sama seperti kita manusia, hanya dia tidak berdosa, kudus, sempurna. Dan dia manusia yang berasal dari firman. Tetapi dia sebagai firman, esensi Yesus sebagai firman, itu setara dengan Bapa. Karena firman itu di dalam diri Allah. Firman Allah kekal di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah tentu setara dengan Allah. Tetapi firman yang berasal dari apa? Firman daging manusia yang berasal dari rahim Maria, tentu dia adalah ciptaan. Sama dengan natur ciptaan. Tetapi bedanya adalah bahwa pencipta tentu sudah pasti lebih rendah daripada pencipta. Saya pikir sudah terjawab. Tapi saya tunjukkan ini sedikit ini. Sebentar Pak Eben, sebelum terakhir, tadi pertanyaan dari Pak Zuma, saya khawatir belum terjawab semua. Karena tadi kalau saya terjemahkan lurus gitu ya dari kata-kata beliau, statusnya lebih besar teman antara Bapa dengan Yesus Kristus, sedangkan tadi Lai Erben menjelaskannya dari sisi firman-Nya menjadi manusia. Silakan, Lai, ada waktu 1 atau 2 menit untuk menjelaskan itu. Oke, saya jelaskan. Apa artinya Bapa lebih besar? Saya tunjukkan data-datanya ya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Ya, kelihatan. Bapa lebih besar, Bapa yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar, ada 2 ayat. Oke ya, saya tunjukkan. Pernyataan ini merupakan kalimat langsung Yesus untuk menjelaskan hubungan dirinya dengan Bapanya. Kalimat ini bukan dalam bentuk perumpamaan atau bentuk puisi. Oleh sebab itu, makna pernyataan itu harus diterima secara utuh, bulat, apa adanya. Di situ ya. Jadi, memang hal ini menjadi perdebatan di kalangan gereja sampai hari ini. Bahkan hal ini topik khusus orang muslim ya. Saksi Jehovah juga banyak salah memahami. Tapi sekarang saya jelaskan. Sebelum Yesus datang ke dunia, ia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Itu jelas. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi kita melihat di sini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi Yesus ada di dalam diri daripada Bapa. Bapa lebih besar dari Yesus, artinya Yesus datang dan keluar dari Bapa. Yesus diutus oleh Bapa, betul, firman. Jadi Yohanes 8:42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendak sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Nanti saya simpulkan ya, saya masih menunjukkan data-data. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan Yohanes 3:16-17. Jadi Bapa lebih besar daripada Yesus itu apa? Kita lihat ya. Yesus melakukan segala sesuatu atas kehendak Bapa untuk kemuliaan daripada Bapa di surga. Itu jelas. Yohanes 4, makananku ialah melakukan kehendak dia, pekerjaan apa yang dikerjakan Bapa itu yang akan dikerjakan, dikatakan oleh Yesus. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendakku, untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Baru dikatakan ini data-data semua. Dari sini nanti kita bisa menarik satu kesimpulan. Ya. Jadi otoritas atau kuasa yang dimiliki Yesus itu dari Bapa. Itu artinya di situ. Maka dia katakan Bapa lebih besar. Satu, dia datang dan keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa tentu itu bisa dikatakan lebih kecil dari Bapa. Makanya Bapa lebih besar. Tetapi yang kedua, otoritas atau kuasa yang dimiliki Yesus itu adalah dari Bapa. Ya, menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Ini segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku jelas. Ini semua data-datanya. Engkau telah memberikan mereka kepada aku.
kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Baik. Jadi yang memberi kuasa dengan yang menerima kuasa, konteks itulah maka Yesus mengatakan, Bapa lebih besar. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, dia adalah Bapa itu sendiri. Dan saya juga tidak pernah mengatakan, bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Baik, Karena baik, itu, Pak Erben. oke, jelas. Sebentar ya. Sedikit lagi, Pak. Waktunya supaya efektif. Silakan. Oke. Sudah, cukup. Selesai. Baik. Saya pikir jangan dihabiskan dulu, karena saya pikir nanti akan bisa saja kembali ke situ dan bisa dielaborasi. Kita beri kesempatan Pak Zuma. Tadi jawabannya sudah, saya pikir yang saya catat sudah cukup jelas, Pak, terkait status Bapak dan Yesus lebih besar mana. Silakan Pak Zuma. Oke, jadi kita sepakat bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Jadi kesetaraan di situ nggak muncul. Karena ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Lalu kemudian di dalam Ulangan 33 nomor 26 memang tidak ada yang setara dengan Bapa. Nah, kembali kepada pernyataan saudara yang mengatakan bahwa Yesus Sebentar itu Pak Zuma, ada. sebentar Pak, sebelum dilanjutkan, mohon jangan ada kesimpulan yang belum dikonfirmasikan kepada penjelas. Karena dalam catatan saya tadi Pak Erben menjawab sudah membahas mengenai kesetaraannya. Jadi mungkin beralih lagi ke pertanyaan lain, atau jangan memberikan kesimpulan di situ dulu supaya nanti tidak mentah lagi dan diulang lagi. Silakan Pak Zuma. Saya hanya mengatakan dalilnya Ulangan 33 nomor 26 tidak ada yang setara dengan Tuhan. Ya, silakan. Nah, nanti Pertanyaan. tinggal saudara Erben yang mau melilit, silakan aja. Nah, Anda mengatakan Yesus ada dua natur. Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus dibangkitkan, firman juga dibangkitkan? Silakan. Silakan Pak Erben. Oke. Jadi yang dibangkitkan itu adalah Yesus yang manusia. Makanya gini, memahami sebuah kronologi peristiwa tidak bisa sesederhana itu. Perhatikan ya, Allah Esa memiliki firman. Firman menjadi manusia. Manusia Yesus mengalami kematian. Maka manusia Yesus ini dibangkitkan. Ingat, hakikat Yesus sebagai firman itu kekal. Tetapi hakikat Yesus sebagai manusia pernah mengalami mati. Yang dibangkitkan itu adalah kemanusiaan sang firman. Itulah yang dibangkitkan. Itu pemahaman Kristen. Jadi tidak dipisahkan antara keilahiannya, keberadaannya sebagai firman dengan kemanusiaannya. Tetapi kalimat orang Kristen adalah kemanusiaan sang firman yang menjadi manusia ini dibangkitkan oleh Bapa di surga. Bahkan setelah Yesus dibangkitkan, dia masih menampakkan diri 40 hari, mengajar, masih melakukan banyak karya. Kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Jadi ini menunjukkan bahwa Bapa membangkitkan sang firman yang menjadi manusia. Itu kalimatnya. Karena orang Kristen tidak diajar untuk memecah-mecah pribadi Yesus ini, tidak. Karena keberadaannya sebagai firman dengan keberadaannya sebagai manusia, satu di dalam pribadi Yesus itu. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Saya pikir ini jawaban saya. Silakan Pak Zuma. Berarti yang dibangkitkan lain atau masih dielaborasi, silakan. Berarti yang dibangkitkan firman juga yang dibangkitkan. Yesus dibangkitkan, firman dibangkitkan. Kalau Anda mengatakan firman tidak dibangkitkan, lalu firmannya kemana? Saya pikir jawaban saya sudah jelas. Kalau Anda tidak memahami lagi, saya pikir ganti pertanyaan saja daripada saya ulang-ulang. Jangan Pak Erben. Saya pikir begini Pak Erben, kewajiban Anda untuk menjawab, jadi tidak masalah. Jadi luangkan waktu untuk menjawab lagi. Mungkin dengan cara menjawab yang berbeda, meskipun harus mengulang. Silakan Pak Erben dijawab. Apakah firman itu yang dibangkitkan dengan kemanusiaannya? Jadi firman dengan kemanusiaan Yesus itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi yang dibangkitkan itu adalah tubuh dari sang firman yang menjadi manusia itu. Tubuhnya, tubuh sang firman, tubuh firman yang menjadi manusia itu yang lengkap. Karena nanti kalau kita firman sendiri yang mana? Sebentar, firman, Pak, jangan dipotong dulu. Silakan Pak Erben. Firman menjadi manusia. Ini harus disatukan kalimatnya. Karena kemanusiaan Yesus tidak dipisahkan dari hakikatnya sebagai firman. Oke? Berarti yang dibangkitkan firman. Firman yang menjadi manusia itu, kemanusiaan Yesus itu dibangkitkan. Ya, berarti firman ini telah berubah menjadi manusia. Berarti firman sudah menjadi manusia.
Berarti yang dibangkitkan adalah firman dalam rupa manusia. Firman yang menjadi manusia itulah yang dibangkitkan. Oke, Baik, berarti mungkin seperti ini. Sebentar Pak Zuma, sebentar. ya, Pak Erben, Pak Zuma, saya mencoba memberikan frase untuk penengah begitu ya, supaya saya tidak masuk ke substansi, tapi tadi saya mencatat terkait tentang hakikat. Jadi mungkin yang Pak Zuma maksud ya, mungkin ini, semoga bisa membantu. Apakah natur firman yang ilahi itu ada dalam satu hakikat kemanusiaannya? Jika kita analogikan dari benda cair menjadi benda padat, yang firman itu adalah roh menjadi manusia, sehingga Pak Erben mungkin jawabannya bisa lebih mengenal lagi. Karena yang dikhawatirkan nanti ada kebingungan di para pendengar terkait pertanyaan Pak Zuma tadi dan jawaban Pak Erben. Firman apakah itu dibangkitkan bersama kemanusiaannya? Firman tidak dibangkitkan karena kan firman kekal. Yang dibangkitkan itu adalah tubuh kemanusiaan dari sang firman. berarti firman tidak jadi manusia dong kalau dia kekal. Loh, saya sudah jelaskan firman menjadi manusia. Kalau kamu katakan bahwa firman tidak menjadi manusia, buktinya tubuh Yesus ada. Buktinya Nah, itu Maria dia. melahirkan dari wanita perawan, artinya Oke, ya ada sesuatu hal yang harus dipikirkan di situ. berarti firman ini sudah tidak ada karena dia sudah menjadi manusia. Firman yang mana dulu ini? Ya, yang Anda katakan firman telah menjadi manusia itu. Nasi telah menjadi bubur, berarti sudah tidak ada nasinya, sudah jadi bubur. Oh, di dalam ajaran Kristen tidak seperti itu. Lalu yang Karena menjadi Yesus ini apa? firman Allah itu kekal. Saya kasih contoh gambaran. Ketika Allah menyampaikan firman yang menjadi Quran, Allah tidak kehilangan firman. Atau Ya. ketika Quran sobek, bukan berarti firman sobek. Seperti itu Bentar Pak konteksnya. Erben, jangan menggunakan paralelistik ke Quran, tetapi yang lain saja. Begini, mohon maaf moderator. Sebentar Pak Zuma, sebentar. Berikan kesempatan Pak Erben untuk mengkonstruksi jawabannya. Saya pikir seperti itu dulu Pak. Nanti kalau Pak Erben sudah berhenti baru dilanjutkan. Silakan Pak Erben. Iya. Jadi itu sang firman itu sebagai imam kemanusiaan Yesus yang menjadi korban yang sempurna. Firman itu tidak dibangkitkan, firman tersebut tidak berubah wujud. Ya, tetapi dikatakan mengambil rupa manusia, Filipi pasal 27. Ya. Jelas. Oke. Jadi bukan firman itu apa? Jadi kayak apa? Berubah dari A jadi B, bukan begitu. Tapi firman itu mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus. Kalau ibaratnya dikaitkan di konteks PL, ada namanya teofani. Teofani itu adalah penyataan diri dari sang firman yang hadir dalam rupa manusia. Jadi di dalam PB, di dalam Ibrani pasal 1, firman itu mengambil rupa wujud manusia. Namanya Yesus. Itu ya. Jadi firman tidak pernah hilang dan tidak pernah berubah. Tapi firman itu kekal. Tetapi firman yang mengambil rupa manusia itu, itulah yang mengalami kematian, rupa manusianya, dan inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Oleh Bapa itu. Saya belum paham, Saudara Erben. Anda mengatakan firman tidak berubah. Tapi data di kitab Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Iya. Firman maksudnya menjadi yang berubah manusia, menjadi manusia ini firman atau memang betul-betul manusia? Filipi pasal 2 ayat 7 dikatakan firman itu mengambil rupa manusia. Ya. Mengambil rupa manusia berarti berarti Yesus ini diambil rupanya gitu. Lalu diapakan? Dijadikan menjadi firman atau dijadikan menjadi manusia? Atau memang manusia Yesus ini manusia yang dibangkitkan manusia? Kan datanya firman telah menjadi manusia. Wujud firman itu sendiri seperti apa menurut Saudara Erben? Firman itu kan kalau bahasa Yunaninya kan itu logos. Tapi kan kita tidak berbicara ke sana. Kita berbicara konteksnya kan ketuhanan Yesus sebenarnya. Jadi Sebentar, nanti, Pak Erben. Sebentar Pak Erben. Saya pikir sangat berkorelasi. Jadi disampaikan saja. Tetapi nanti moderator mencoba untuk memberikan waktu supaya beralih ke pertanyaan lain. Jadi tadi dari Pak Zuma, poinnya saya pikir sangat bagus. Antara keilahiannya yang Anda sebutkan tadi sebagai adalah firman, apakah ada perubahan dari hakikatnya? Dan tadi Pak Zuma sempat mengatakan apa sebenarnya hakikat firman itu? Apakah roh atau manusia itu? Silakan Pak Erben.
Oke, jadi gini bro ya, apa itu firman? Firman itu kan logos, ilmu, pikiran, hikmat, pengetahuan Allah yang maha kuasa kekal. Dan itu ada di dalam diri Allah, Yohanes pasal 1. Jadi firman menjadi manusia ini personalisasi konkret dari yang abstrak, menjadi realita konkret. Jadi firman yang tak bisa dilihat oleh mata, mengambil rupa manusia, sehingga bisa kita lihat, bisa kita teladani, bisa kita rasakan. Dan ini yang disebut dengan pewahyuan atau penyingkapan. Allah mewahyukan dirinya melalui firman-Nya yang hadir di dunia ini menjadi manusia. Maka bagi orang Kristen, Yesus itu, dia adalah firman yang menyatakan diri sebagai manusia, mengajarkan firman, meneladankan firman, dan menggenapi seluruh firman Allah di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi di sini kita melihat yang transenden itu menjadi dapat dilihat dalam imanensinya. Oke? Jadi ini dari yang transenden yang tak kelihatan, maka bisa jadi terlihat. Dan ini bisa diimani. Apa bahasanya ini ya? Imanen itu artinya hadir di tengah-tengah manusia. Hadir di tengah-tengah ciptaan. Jadi sang firman itu bukan jauh lagi, bukan di dalam diri Allah tok lagi dia. Tetapi dia hadir di dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah. Maka dikatakan oleh Bapa di surga kan, dikatakan begini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Allah yang tak terhingga, yang tak terlihat itu, menyatakan seluruh karyanya dan kehendaknya melalui kehadiran sang firman yang transenden menjadi imanen itu, hadir di tengah-tengah manusia ciptaan, firman yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, sekarang hadir di tengah-tengah dunia. Tetapi firman itu tetap ada di dalam diri Allah, tidak bisa dikonkretkan di mana-mana. Itu ya bro ya. Baik, Pak Zuma, saya pikir jawaban dari Pak Erben sudah sangat jelas. Terkait tadi ya, saya catat kata-kata dari Pak Erben bahwa yang transenden itu dapat dilihat dalam imanensinya. Imanensi tadi saya catat hadir di tengah-tengah ciptaannya, kira seperti itu. Dan Pak Evan tadi menyebutkan ini adalah yang disebut dengan pewahyuan di dalam pemahaman beliau dalam iman Kristen. Pak Zuma ingin beralih ke pertanyaan lain atau masih ingin menekankan masalah firman dan Yesus Kristus ini, Pak? Silakan. Ya, karena saya belum dapat poin jelasnya, Bang. Jadi gini, tadi beliau katakan bahwa firman itu adalah ide, gagasan yang ada pada diri Tuhan. Kemudian nuzul menjadi manusia. Yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Berarti yang nampak ini adalah firman dalam wujud manusia. Ketika dia dibangkitkan, maka yang dibangkitkan adalah firman. Lalu kemudian Saudara Erwin tidak mengakui itu. Jadi yang mana firman yang sebenarnya ini? Firman telah menjadi manusia. Kemudian manusia ini dibunuh, dibangkitkan. Berarti yang mengalami semua itu adalah firman. Lalu kenapa kemudian saudara masih mengatakan bahwa firman itu ada pada diri Tuhan, sementara sudah menjadi manusia? Lalu apa yang menjadi manusia kalau bukan firman? Silakan. Jadi firman itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena dia ada di dalam diri Allah yang Maha Kuasa. Itu jelas. Firman itu tetap ada di dalam Bapa, tetapi ini tidak bisa dikonkretkan di mana-mana itu ya. Kalau yang jelas bagi otak, itu artinya bukan misteri ilahi, tapi misteri manusia. Jadi kalau Bro Juma tidak bisa memahami yang saya jelaskan, ya memang ini misteri ilahi yang hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah merasakan kasih ilahi itu. Tetapi ini memang misteri manusia. Iya berarti kalau Bro nggak memahami, menurut saya Bro sedang bermisteri. Itu di situ ya. Jadi keimanan itu ada ruang rasional, akal, tetapi ada ruang juga misteri ilahi. Bahasa Islamnya kayak ini nakli ini. Ya, kira-kira begitu. Jadi saya mau katakan begini bro, keimanan itu ada ruang rasional, akal, tetapi ada ruang misteri ilahi. Jadi inilah kemisterian Allah di dalam iman Kristen, bahwa Allah yang esa, yang kekal memiliki firman. Karena bagi orang Kristen kalau Allah nggak memiliki firman itu patung, benda mati. Kalau Allah tidak memiliki roh itu nggak layak disembah itu, dicampakkan itu kemperan sana kalau di Kristen. Jadi Allah yang transenden itu
menyatakan kehadirannya melalui firman, ya, melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia. Jadi misteri ilahi itu dapat dipahami dalam batasan tertentu. Jadi gini, kita bisa mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan dirinya, sejauh mana Allah mewahyukan dirinya. Lebih dari itu kita tidak bisa. Ini sudah ranah iman. Tetapi kekristenan memahami bahwa Yesus itu adalah firman yang dinyatakan hadir mengambil rupa manusia, yang transenden menjadi imanen, yang tak kelihatan menjadi terlihat di dalam diri Yesus untuk mengajarkan, meneladani, memberikan hidup yang kekal. Jadi ini berbicara tentang Allah menyingkapkan dirinya. Sejauh itulah Allah menyingkapkan dirinya di dalam Alkitab. Dan hanya di dalam ajaran Kristen, di dalam ajaran Alkitab lah, Allah sendiri menyingkapkan dirinya. Tidak lagi dia berbicara melalui malaikat. Tidak lagi dia berbicara melalui para nabi. Tidak lagi dia berbicara melalui ini dan itu. Tetapi dia berbicara secara langsung melalui sang firman-Nya yang mengambil rupa manusia. Ya, saya kasih contoh bro ya, di dalam klien itu kan firman jadi buku bisa bro. Dalam iman Kristen firman menjadi manusia. Kalau firman jadi buku, apakah Allah jadi kehilangan firman? Kan tidak juga bro. Allah kan memiliki firman. Apakah ketika firman Allah diturunkan, dicatat dalam Quran, Allah jadi kehilangan firman? Kan enggak juga. Baik Pak Erben, saya pikir hindari Nah, paralelistik ke arah Quran. Saya pikir jangan. Tapi terima kasih atas poinnya sudah cukup jelas. Silakan Pak Zuma. Tadi Pak Erben sudah menjelaskan bahwa inilah keimanan, ada ruang rasionalitas dan ruang misteri ilahi yang dalam bahasa Kristen disebut pewahyuan, tadi pengungkapan diri, pengungkapan Allah gitu ya dalam batasan tertentu. Firman menjadi manusia. Silakan Pak Zuma mau masih berkutat di masalah firman menjadi manusia atau kembali ke yang tadi masalah ketuhanan Yesus? Silakan Pak Zuma. Ya. Jadi di dalam Yeremia 10 nomor 7 diterangkan seorang pun tiada yang sama sebagaimu, yang tidak ada yang sebagaimu. Kemudian Yesaya 46 nomor 9, aku ini Allah, tiada Allah yang lain atau sesuatu yang setara dengan aku. Nah, tadi saudara menerangkan tentang Yesus adalah firman yang mengambil rupa manusia. Tapi ujung-ujungnya ketika ditanya tentang firman, Anda mengatakan firman tidak dibangkitkan. Tapi ternyata firman-Nya sudah menjadi manusia dan firman itu adalah Yesus. Ternyata ketika Anda mengatakan Tuhan tidak lagi datang memperkenalkan dirinya melalui malaikat, melalui ini, melalui itu, tetapi memperkenalkan diri langsung menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dialah Tuhan Anda itu sendiri yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan ada dimensi di mana manusia tidak akan mampu menalar tentang Tuhan, justru Anda yang menyiksa diri dengan konsep itu. Kenapa? Yesus mengajarkan dirinya manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan dia adalah penerima firman dan penyampai firman. Nah, sehingga saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Kalau Yesus itu adalah firman, lalu kemudian Anda katakan mengambil rupa manusia, ketika Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, ibunya Yesus sebelum Yesus dihamilkan, dilahirkan menjadi manusia, pertanyaan saya, firman diantar oleh Gabriel, Tuhan mau agar engkau hamil. Apakah di situ ada Yesus? Silakan. Saya mau cross-check dulu, Bro Juma. Di mana firman diantar oleh malaikat Jibril? Berikan data dong, jangan framing-framing dong. Saya kira sahabat saya ini sudah menguasai hal firman. Anda mengatakan firman itu adalah ide, betul? Gagasan, kehendak. Pertanyaan saya sama Bro Juma, di mana malaikat Jibril mengantarkan firman kepada Maria? Jangan sebentar Pak Erben, jangan Pak. Oke. Stop. Jadi gini ya. Tadi Anda mengatakan firman itu kehendak. Sebentar Pak Zuma, jangan tadi dulu, sebentar begini ya. Jadi jangan memancing sehingga Pak Erben pun akan nanti mempertanyakan tentang akidah Islam. Jadi fokus saja ini ke masalah. Ini saatnya saya bertanya tentang akidah Anda gitu loh. Ya makanya begini Pak Zuma, coba Anda ulangi lagi pertanyaannya. Saya tadi juga belum terlalu clear, silakan Pak. Poinnya ke arah mana? Oke. Firman menurut saudara Erben kehendak, gagasan, dan keinginan Tuhan. Yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria adalah kehendak Tuhan. Apa itu? Tuhan mau agar Maria hamil. Pertanyaan saya,
Apakah ketika Gabriel menyampaikan keinginan Tuhan kepada Maria, apakah Yesus sudah ada di situ? Oke, saya jawab. Sudah Pak. Silakan Pak Erben, tadi pertanyaannya seperti itu. Anda seperti apa mau menjelaskan ya? Silakan. Tidak ada Gabriel mengantarkan firman jadi manusia. Karena Gabriel itu tugasnya menyampaikan berita bahwa Maria akan hamil. Kehamilan Maria itu bukan karena Gabriel. Bukan karena ditiup sama Gabriel, bro. Tapi Gabriel itu memberitahukan, Maria kamu akan hamil. Bagaimana dia hamil? Allah menyatakan karya firman-Nya mengambil rupa manusia di situ. Itu bro, cuma Nah, makanya itu yang diantar firman atau bukan? Nggak ada diantar di situ. Gabriel itu hanya memberikan informasi bahwa kamu akan mengandung. Bukan dikatakan di situ, Maria ini firman, kumasukkan ke dalam rahimmu. Allah suruh aku, nggak kayak gitu. Nah, artinya firman itu dulu, bro. Bukan makhluk. Ya kan? Sebentar. Firman itu kehendak kan? Gini, ketika Anda melakukan interupsi terlalu cepat, itu nanti bisa menjadi bukan pertanyaan, tapi semacam interrogation question. Jadi, hindari itu. Biarkan lawan bicara Anda mengkonstruksi jawabannya, karena tidak mudah mengkonstruksi satu jawaban. Silakan Pak Erben. Iya, kalau kita kembalikan ke bro juga, Isa di Quran itu kan terjadi juga karya Allah dan karya kalamnya juga, bro. Jangan ke situ lah. Iya, memang betul. Itu karya Allah, betul. Iya, bukan Allah sendiri. Sekarang di dalam Kristen jelas bahwa Gabriel itu memberitahukan bahwa Maria akan hamil, bukan mengantarkan firman ke dalam rahimnya atau ditiupkan. Itu yang mau saya katakan. Boleh saya sanggah? Ya, saya pikir begini Pak Zuma dan Pak Erben, kita beralih ke yang lain karena tadi kan premis yang ingin diuji masalah proses ya ketika Allah mewahyukan pada Gabriel atau Jibril itu kepada Maryam dan kelahiran Yesus itu. Saya pikir justru ada kesamaan kalau yang saya catat tadi ya dari Anda berdua saling menyetujui. Saya pikir beralih ke yang lain Pak Zuma, silakan. Apa yang ingin dibahas lagi terkait ketuhanan Yesus Kristus supaya lebih kaya akan informasi? Pertanyaan mungkin beralih yang lain Pak Zuma. Ini sudah pertanyaan lain ini Bang. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman ini diambil dari Yohanes 1 nomor 1. Bahwa firman itu adalah Allah. Kita buktikan. Apakah betul Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia? Atau benar-benar janin saripati yang ada dalam tubuh Maria yang menjadi manusia? Makanya saya tanya, ketika malaikat Jibril datang menyampaikan kehendak Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus, itu adalah kehendak Tuhan atau kehendaknya Jibril? Jawabannya tentu kita tahu, itu kehendak Tuhan. Nah, ketika kehendak Tuhan ini disampaikan oleh Jibril kepada Maria sang perawan, apakah Yesus sudah ada di situ? Itu pertanyaan saya. Pak Erben, jadi pertanyaannya saya ulang dari Pak Zuma ya. Poinnya, apakah ketika itu disampaikan, apakah Yesus sudah ada? Karena firman itu, ya nanti Pak Erben mungkin akan mendapatkan poin, tapi moderator mencoba memberikan fase penengah ya, supaya lebih nyambung. Jadi sudah diulang beberapa kali soalnya dari Pak Zuma, apakah Yesus itu hadir gitu. Apakah Anda perlu menjelaskan perbedaan antara Yesus firman, karena supaya netizen pun bisa lebih jelas gitu. Oke ya, jadi Gabriel itu kan dikatakan begini, kita lihat aja ya, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Kita coba lihat Lukas ini ya, kita lihat Lukas, mana ini ayat Lukas 1. Iya, Lukas 1. Lukas 1 ayat 19. 28 seterusnya. Ya. Oke, kita baca aja supaya jadi baik. Baik. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Enggak ada seperti yang Bro Juma sampaikan tadi di situ. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kemudian malaikat itu berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan. Artinya pada saat malaikat datang, Maria belum hamil.
maka dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung. Akan itu sesuatu masih apa? Akan itu berarti masa depan. Kalau Maria sudah hamil, harus dikatakan sesungguhnya engkau sudah hamil. Tapi di sini dikatakan engkau akan mengandung. Kalau Maria sudah hamil, engkau sudah hamil. Atau engkau sudah mengandung. Tapi di sini katakan engkau akan mengandung. Baru dikatakan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Ya, jelas bro. Jadi kalau ditanya apakah Maria sudah hamil ketika malaikat itu datang? Enggak. Dan malaikat Pertanyaannya, apakah Yesus sudah ada di situ? Yesus ada setelah Yesus yang manusia ya. Hakikat kemanusiaan Yesus ada ketika Maria hamil. Pada saat ini kan Maria belum hamil karena dikatakan akan mengandung. Kalau Maria sudah hamil, maka dikatakan sesungguhnya engkau sudah mengandung. Tapi di sini katakan engkau akan mengandung. Tetapi hakikat firman itu kekal. Nah, di sini sudah ada firman atau tidak ada firman? Firman kan kekal, bro. Di dalam diri Allah kekal. Firman itu kan bukan ciptaan. Pada saat Gabriel datang, ini menyampaikan firman Tuhan atau karangan dia sendiri? Karangan siapa? Karangan Gabriel. Wah, Gabriel atau ini kehendak Tuhan? Aku rasa ini karangannya Bro Juma ini. Ini bukan karangan Gabriel lah. Gimana bro? Berarti yang disampaikan oleh Gabriel adalah firman Tuhan. Betul? Yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah kabar baik. Bahwa Maria akan mengandung. Bukan firman Tuhan? Loh, kabar baik, berita. Gabriel itu tugasnya tahu apa? Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan Jadi berita. Bukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel? Firman Tuhan dalam pengertian itu perkataan Allah. Rema. Oke. Nah, apakah Saya pikir sudah jelas Pak Zuma. Oke. Saya pikir sudah jelas Pak Erben. Saya khawatir kita tidak beralih ke hal yang lebih esensi, yaitu tentang ketuhanan Yesus, Pak Zuma. Atau Anda ingin tetap berada pada hal ini, kalau memang Anda anggap ini penting? Artinya gini, Bang. Yesus itu Tuhan. Tapi ternyata saudara Ebel mengatakan, di sini belum ada Yesus. Karena ibunya belum hamil. Jadi sisi ketuhanannya itu sudah gugur di situ. Karena ternyata Yesus itu adalah hal baru. Dia adalah ciptaan. Sebenarnya Pak Zuma, dalam catatan saya, tadi ketika melihat Anda berdua ini tektok begitu, yang saya catat, baik pertanyaan dan jawaban Pak Erben tadi sebenarnya sudah ada statement dari beliau bahwa keilahiannya itu kekal, berada dalam diri Allah. Dan kemanusiaannya itu dari yang tadi ayat ditunjukkan itu akan mengandung, kalau saya mencoba terjemahkan membantu Anda berdua, itu artinya akan dilahirkan, akan mengandung dan akan dilahirkan. Kira seperti itu kemanusiaannya. Tetapi kalau jika Pak Zuma tadi masih berkutat di situ Pak Erben, saya khawatir dari Pak Zuma nanti ada pengertian bahwa firman itu bernama Yesus mungkin atau seperti apa ya kira, supaya kita juga yang di sini tidak berkutat terus di poin ini. Mohon diselesaikan. Jadi iman Kristen itu begini bro Juma ya. Keilahian Yesus yang adalah firman tidak berawal. Itu ada di dalam diri Allah kekal. Tetapi kemanusiaan Yesus itu berawal ketika dikandung dan dilahirkan di dalam rahim Maria. Itu data Alkitab. Oke, di sini permasalahannya. Makanya tema ini Anda angkat sebagai ketuhanan Yesus. Inilah tema intinya sebenarnya. Ketika Anda mengatakan sisi keilahian Yesus. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan sisi keilahian Yesus sementara Yesus adalah manusia? Bagaimana mungkin manusia punya sisi keilahian? Yang ilahi tetap ilahi. Yesus tetap manusia, nggak bisa berubah. Coba kita lihat dalam Kolose 1 nomor 15. Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau itu dilarikan kepada Yesus, Yesus tetap aja ciptaan. Apakah sang Bapa ini ciptaan? Apakah Bapa ini punya sisi kemanusiaan? Coba Anda uraikan. Punya enggak pencipta langit dan bumi ini sisi kemanusiaan? Sebentar ya. Bro tadi kutip dari Kolose berapa bro? Kolose 1 nomor 15. Oke bentar ya. Saya cari materi saya sudah pernah gali itu. Oke, saya tunjukkan sama bro supaya penonton teredukasi. Ya silakan Pak Erben ambil waktu Anda untuk mencari ya.
Mungkin Udah. yang sambil ngopi-ngopi, Oke. yang mau pesan gorengan, Ia pesan adalah gorengan, silakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini beberapa bentuk terjemahan, ya. Ini Kristus adalah anak yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, ini beberapa. Sekarang ini dia. Dia adalah gambar yang tak kelihatan, dialah yang sulung antara segala yang diciptakan. Kita lihat ya. Kata yang sulung oleh pengalut bidat Arianisme ditafsirkan sebagai yang pertama dari jenisnya. Maksudnya Kristus merupakan makhluk pertama. Kata yang sulung dalam teks Yunani memakai kata prototokos. Ini digunakan 8 kali dalam PB. Kata ini dalam bentuk ejektif maskulin singuler nominatif nodigri. Yang dapat diartikan yang sulung, lebih tinggi, yang ada sebelum. Kata ini memang dapat diartikan demikian. Tetapi penafsiran ini tidak sesuai dengan tema surat Paulus yang menekankan keunggulan Yesus. Keutamaan Kristus yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah Kristus yang terutama, sebab di dalam Dia, dalam kuasanya atau melalui perantaraan dirinya, tatanan ciptaan ini menjadi ada, dan tatanan tersebut ada untuk Dia. Itu yang mau ditegaskan. Jadi bukan Yesus ciptaan di sini. Firman bukan ciptaan. Ya, kita lihat lagi nih. Kata yang sulung dalam vers ini dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama, dari segi waktu, bahwa ia ada sebelum segala ciptaan. Jadi, keilahian sang firman sudah ada sebelum segala ciptaan. Dari segi kedudukan, bahwa ia diperanakan atau dilahirkan lebih dari segala ciptaan. Diperanakan atau dilahirkan di sini tidak menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah. Maka dikatakan Yesus datang dan keluar dari Bapa. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dia, Yesus, sudah ada sebelum segala sesuatu. Dan dia adalah yang utama dari semua ciptaan. Itu artinya di situ. Yesus disebut sebagai yang sulung, tidak menunjuk kepada kelahiran Yesus secara badani. Melainkan kepada hubungan Yesus dengan Allah sebagai firman yang kekal di dalam diri Allah. Ini dikiaskan sebagai anak tunggal Allah yang kekal. Dengan memperhatikan arti kata prototokos, yaitu yang sulung, yang lebih tinggi, yang ada sebelum, maka kata yang sulung dapat diartikan ia yang ada sebelum segala ciptaan. Ia yang lebih tinggi dari segala ciptaan. Itu berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman yang telah ada sejak permulaan. Bahwa firman itu ada sejak permulaan. Oke? Itu sudah saya bahas ketika saya menjawab saksi-saksi Yehova. Ada 3 ayat yang sering diikuti saksi Yehova. 3-tiganya saya sudah jawab. Saya jelaskan. Oke? Ya. Oke. Ya, silakan. Ya, jadi jelas ya bahwa kalau Anda kemudian mengatakan Yesus itu adalah firman. Tadi kita sudah melihat yang dibangkitkan ternyata bukan firman. Yang datang kepada Maria melalui perantaraan kehendak Tuhan melalui Gabriel, itu juga Yesus tidak ada di situ. Nah, lalu dalam kitab Anda sendiri jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Kalau mau Anda larikan kepada firman, itu tidak kena. Kenapa? Di dalam Yesaya 55 nomor 11 pun dikatakan bahwa segala firman yang terlontar dari mulutku, apa yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sebelum yang kuinginkan itu terjadi sesuai dengan yang ku mau. Itu adalah indikasi firman. Nah, sementara Yesus tidak terlontar dari mulut Tuhan. Terlontar dari rahim manusia, iya. Itu yang saudara harus pahami di sini. Mohon maaf. Lalu kemudian, coba Anda uraikan kepada saya, di dalam Roma 1 nomor 3, di situ di dalam bahasa original teksnya dikatakan Yesus itu berasal daripada sperma Daud. Artinya bahwa tadi kita sudah sepakat Yesus tidak ada pada saat Gabriel datang. Nanti dia ada setelah dia dihamilkan. Berarti tidak salah yang diterangkan oleh Roma 1 nomor 3 dalam bahasa Greek bahwa Yesus itu memang berasal daripada spermatos. Oke, sudah bisa dijawab. Iya, silakan. Maria itu kan keturunan Daud. Ya.
Jadi itu menegaskan bahwa dia memang memiliki silsilah dari Daud. Itu jelas. Dia kan keturunan Yehuda, Maria. Baru Yusuf pun itu kan Yehuda. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah dengan apa yang Bro sampaikan tadi di situ. Tetapi saya mau tegaskan sama Bro ya begini. Ketuhanan Yesus itu berbicara tentang kemesiasan Yesus. Berbicara Mesias itu artinya yang diurapi. Yang diurapi itu menunjuk jabatan dia raja, dia nabi, dia imam, bahkan dia hakim yang adil. Jadi itu otoritas kepenguasaan Yesus yang diberikan oleh Bapa, itulah ketuhanan Yesus. Maka iman Kristen, Tuhan dengan Allah, dua kata yang berbeda. Ini Bro. Nanti akan saya tanya sama Bro, saya akan cross check apa yang Bro nyatakan dari tadi. Dan nanti saya minta ada waktu untuk Bro mempertanggungjawabkan pernyataannya Bro. Nanti akan saya cross check ini. Siapkanlah dirimu. Ya, Ya. silakan aja Anda buka, ya, buka aja original teks kitab Anda, Roma 1 nomor 3, di situ dikatakan Yesus itu spermatos dari Daud itu sendiri. Artinya, diterangkan di dalam kitab Anda, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Kan begitu. Kalau masuk ke bahasa Yunani, kita harus cek interlinear. Ini butuh waktu, Bro. Oke. Ya, butuh waktu. Apa saya dulu bertanya sambil saya cari, Bro Justin? Enggak, saya pikir kalau tadi ini larinya kan dari kolose yang satu itu sudah selesai ya Pak Zuma ya. Jadi larinya ke masalah yang tadi benih kemanusiaan Yesus gitu ya Pak Erben ya Pak Zuma kalau saya tidak salah catat ya. Oke, yang saya selagi cari ini. Roma pasal berapa tadi? Saya lagi buka nih. Saya juga tidak catat. Roma pasal berapa Pak Zuma, mohon diulang Pak. Roma 1 nomor 3. Oke. Saya cari dulu. Roma pasal 1 ayat 3. Oh, keturunan. Spermatos ya. Kita lihat di interlinear, kata spermatos itu diterjemahkan di sini keturunan. Ya, jadi bukan berbicara sperma seperti itu yang keluar, bukan itu, tapi keturunan. Saya cek dulu. Ya, kita namanya belajar ini, Bro, belajar. Supaya jangan asal bunyi. Kalau asal bunyi kan kacau kita ini. 168. Oke, sperma. Itu bisa artinya benih, bisa keturunan, atau diartikan juga orang yang tersisa, atau bisa juga sifat. Itu kalau di interlinear Yunani Indonesia. Bisa dilihat itu di kamus interlinear Yunani Indonesia halaman 714. Jadi bukan sperma dalam pengertian kayak itu yang keluar dari larang itu, bukan begitu. Itu tentang benih ya. Artinya berarti bahwa Yesus berasal dari benih ya. Ya, di situ. Ya, kalau kita melihat secara biologisnya, ya tentu betul bahwa Yesus itu kan manusia yang lahir dari silsilah keturunan Daud. Konteks itu, Bro. Ya, dari benih Baik. Daud. Bukan, lagi juga dikatakan di situ kan keturunan Daud. Enggak mungkin lah itu berbicara sperma dari hasil kelamin Daud. Karena Daud sudah mati, tapi itu menunjukkan silsilah keturunan. Karena Daud sudah mati ribuan tahun, Bro. Enggak mungkin lagi spermanya. Emang ada sperma di tabung waktu itu kan belum ada. Tapi itu berbicara garis keturunannya. Secara manusia. Mungkin udah jelas lah itu. Ya, seperti itu Pak Zuma. Jadi yang saya catat dari penjelasan Pak Erben itu sperma dari tidak melibatkan sperma manusia, kira-kira seperti itu. Lalu bahasanya apa Pak Erben supaya karena Pak saya pikir belum ada bahasa untuk menjawab frase yang untuk frase utama, frase kunci untuk menjawab tadi yang Pak Zuma sampaikan. Berasal dari benih Daud. Iya, benih Daud di situ bukan berbicara sperma di situ bukan berbicara itu. Iya. Nah, Kita itu berbicara mengenai benih, iya, benih Daud. Oke. benihnya. Iya. Jadi artinya gini juga, memakai istilah itu untuk menunjukkan tentang
sisi kemanusiaan Yesus itu, memang betul Yesus kan lahir dari keturunan silsilah Daud. Bukan bini Daud karena Daud udah mati ribuan tahun. Oke, udah cukup serasa, udah jelas. Ya, saya pikir sudah jelas Pak Zuma. Jadi ini memang tidak melibatkan tadi ya yang saya tangkap, yang saya catat tidak melibatkan benih manusia laki-laki, tapi itu dari, kalau saya mungkin membahasakannya, mohon izin ya, dari roh pekerjaan Allah, kira-kira seperti itu ya Pak Erben mungkin ya. Ya, pekerjaan Tuhan lah itu, pekerjaan Roh Kudus, ya, itu mujizat. Ya, sorry saya bukannya masuk substansi, maksud saya supaya kita beralih ke yang lain gitu. Ya. Ini masih ada tidak host waktunya? Kita sudah sejam atau lebih atau bagaimana nih? Masih 1 jam lagi, Pak. 1 jam lagi. Oh, luar biasa ya. Aku tanya dikit dong. Aku ingin cross check, boleh, moderator? Jangan bertanya akidah Islam ya, karena ini sesi menjelaskan Kristen. Tanya apa, Pak? Tadi Bro Juma di pembukaan tadi dikatakan Bapa nuzul jadi manusia. Bro Juma, boleh nggak tunjukkan ayat Alkitab yang menjadi acuan Bro Juma ada ajaran Bapa nuzul jadi manusia? Ya, tadi Anda sendiri yang menunjukkan, bukan? Mengambil rupa manusia. Saya tanya sama Bro, Bapa nuzul jadi manusia, ada ayatnya enggak? Itu kalimatmu tadi, saya catat di sini. Ya. Baru tadi ada lagi, pencipta nuzul jadi manusia. Ada enggak ayat ini di Alkitab? Pencipta nuzul jadi manusia. Iya. Ya, saya hanya membangun ya apa yang kemudian saudara utarakan. Bahwa yang namanya Tuhan pasti pencipta. Tapi ternyata kemudian ada yang turun dari surga menjadi manusia. Yang turun dari surga kan pemahaman Kristen itu adalah Tuhan. Yang saya tanya samamu itu ayatnya mana acuanmu berbicara. Jadi gini Bro. Sebentar Pak. Saya pikir begini. Kalau yang saya catat, saya tadi sedang menyimak Pak Erben lagi membahas yang mana. Saya pikir itu yang di opening speech Pak Zuma, yang di pembukaan Anda, saya juga catatan saya juga ada. Tapi gini saja Pak Erben, jadikan itu sebuah pertanyaan dan silakan Anda menjawab saja. Jadi jangan ditanyakan balik. Oke, saya catat ini beberapa ada opening statementnya Bro Juma. Kekeliruan Kristen tentang penyembahan kepada Yesus. Saya sudah pernah menjelaskan, Bro, bahwa dalam konteks orang Yahudi pun raja disembah. Jadi penyembahan itu maknanya tidak hanya semata kepada Sang Pencipta Allah di surga, enggak. Tetapi konteks dan makna penyembahan kepada raja bukanlah konteks sama penyembahan kepada Allah. Bahkan Daud menyembah, dikatakan di situ. Istrinya Daud menyembah Daud. Apakah itu berbicara tentang Allah? Tidak. Jadi di sini pemahaman kita tentang kata menyembah itu yang harus lebih dimantapkan. Jangan hanya menyembah, kita pikir aneh-aneh aja gitu. Baru di Bilangan 23:19, Bro tadi katakan Allah bukan manusia. Tidak ada di dalam ajaran Kristen mengatakan bahwa manusia Allah. Gak ada. Justru ayat ini kami telan bulat-bulat. Yesus yang manusia itu adalah firman-Nya Allah. Yang inkarnasi, yang mengambil rupa manusia. Baru tadi kalau Bapa lebih besar daripada Yesus, saya sudah jelaskan. Sudah jelas ya. Bapa lebih besar dari persembahannya, saya sudah jelaskan tadi. Baru kalau ini Yesus diberi kuasa, itu jelas. Makanya kami orang Kristen percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya. Karena hanya kepada Yesuslah diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa menjadi hakim. Kuasa untuk menang atas iblis, atas dosa, atas maut. Itu jelas. Tidak ada orang Kristen yang menentang hal itu. Gitu ya. Baru dikatakan orang Kristen itu harus meminta kepada Allah. Memang kami meminta berdoa kepada Allah. Melalui perantaraan Yesus tidak masalah. Iya. Justru karena Yesuslah menjadi pengantaran itu, maka kami doanya pasti. Kenapa? Sedikit saya kasih tahu sama Bro. Dosa membawa manusia terpisah dari Allah. Tetapi Yesus datang menyelesaikan persoalan ini, maka di dalam Yesus kami didamaikan. Maka melalui Yesus kami langsung dekat. Karena Bapa sendiri yang memberikan jalan itu kepada kami. Kepada Yesus. Maka Yesus katakan, barang siapa meminta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan. Tetapi juga kami langsung berdoa kepada Bapa juga bisa. Makanya kami berdoa, kepadamu ya Allah Bapakku yang di surga kami memohon. Di dalam Kristus Sang Juru Selamat, firman-Mu yang menjadi manusia kami berdoa. Amin, jelas.
Di situ. Baru menyembah Bapa. Kami menyembah Bapa, bro. Menyembah Bapa Sang Pencipta itu sebagai Allah kami. Tapi kami menyembah Yesus sebagai Mesias. Kristus kami. Karena dia adalah Tuhan dalam pengertian kurios, penguasa Mesias. Bukan bahwa kami ketika menyembah Yesus, dialah Bapa itu sendiri. Orang yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu pemahaman yang keliru, bro. Itu keliru, bro. Di situ ya. Jadi kami tidak mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, nggak ada, bro ya. Baru di sini dikatakan Yesus menyembah kepada dirinya. Saya mau tanya sama bro, Yesus ada nggak? Dia mengatakan menyembah kepada dirinya, nggak ada. Yesus menyembah kepada Bapa. Dan kami juga menyembah kepada Bapa. Dan kami sembah Yesus sebagai Mesias kami. Sebagai Kristus kami. Bukan bahwa Yesus itu langsung jadi Bapa itu sendiri. Ini kekeliruan yang terjadi selama ini. Sehingga kita menyampaikan sesuatu, tapi senjata kita ini moncongnya entah kemana. Berarti sembahan Anda ada berapa sembahan Anda? Berarti bro nggak memahami tadi konteks arti kata menyembah yang saya jelaskan. Iya, saya tanya kepada Anda. Saya pikir begini Pak Suma, jangan ada pertanyaan seperti itu karena justru itu menjadi muara polemik. Pertanyaan ada berapa sembahan. Jadi tadi Pak Erben sudah menjelaskan konteks penyembahan. Saya tegaskan dan saya catat bahwa penyembahan kepada Yesus dalam batasan ya kemesiasannya ya Pak Erben ya kalau tidak salah saya catat seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada lagi nanti akan menjadi logical fallacy ketika Anda menanyakan ada berapa sembahan. Saya pikir masalah penyembahan ini sudah jelas oleh Pak Erben. Apakah Pak Zuma ingin beralih ke yang lain, Pak? Atau kalau Anda ingin menanggapi silakan. Masalahnya gini, Bang. Di dalam 2 Raja-Raja 17:36, Yesaya 66:23, ya, Tuhan yang benar itu memang mengajarkan menyembah hanya kepada dirinya. Nah, sekarang Anda juga menyembah kepada Yesus, menyembah juga kepada Bapa. Nggak, Pak Suma, sorry saya potong, Pak. Saya ulangi lagi. Pak Erben sudah menegaskan penyembahan kepada Yesus. Tadi Pak Erben saya catat dalam batasan kemesiasannya. Dan penyembahan kepada Bapa, ya kalau saya mencoba untuk menjembatani tentu kepada apa Pak Erben, fase yang Anda ingin sampaikan. Oke, Bro Juma tadi kan coba mengutip dari Raja-Raja bahwa yang disembahnya Allah. Tetapi karena Bro mungkin tidak utuh membaca kitab Raja-Raja, di sini lalu Batseba berlutut, sujud menyembah kepada Raja. Apakah Raja di sini adalah Allah? Tidak. Masuklah ia menghadap Raja lalu sujud menyembah kepadanya? Tidak. Jadi di sini kita harus menempatkan kata pada konteks. Kalau kata itu dilepaskan dari konteks, itu berbeda. Sama seperti bisa. Bisa itu bisa racun. Bisa itu bisa dapat melakukan. Gila. Gila itu bisa orang gila. Tapi gila itu juga artinya hebat. Wih, Messi malam hari ini mainnya gila. Gila di situ artinya hebat banget. Cetak gol 3. Jadi di sini kita harus memiliki kemampuan menganalisa kata dengan konteks. Bukan memperkosa kata melepas dari konteks. Itu kalau penyembahan itu. Tidak ada orang Kristen Tritunggal yang sejati ketika menyembah Yesus. Bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri. Yesuslah Allah Bapa Sang Pencipta itu. Nggak ada. Saya pikir udah jelas. Saya akan tunjukkan ini. Menurut saya perlu saya kasih tahu sama Bro Juma. Ya, jadi gini Saudara Erben. Saya paham itu ya. Tentang penyembahan-penyembahan seperti data yang Anda kasih. Saya ngerti. Di dalam 1 Samuel 25-23 juga di situ ada diterangkan bagaimana kemudian orang-orang ketika Abigail melihat Daud juga sujud menyembah ke tanah di hadapan Daud. Apakah kemudian Daud itu Tuhan? Tidak. Tapi permasalahannya di sini tentang Yesus. Kita sejam Anda mengurai kesana kemari. Itu untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Berbeda dengan satu raja-raja, 2 raja-raja yang Anda tunjukkan. Memang mereka dihormati sebagai raja, tapi Yesus beda. Coba Anda lihat, ketika Anda tanya kepada saya, mana pernyataan Tuhan Bapa nusul menjadi manusia? Loh, bukannya dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian ketika Allah ini diterangkan lagi di data nomor 14-nya, Allah itu telah menjadi manusia.
Allah jadi manusia nggak ada ayatnya bro, kok kayak gitu cara bacanya. Sekarang begini kawan, apakah firman itu sama dengan Allah? Oke, saya jelaskan samamu ya. Tunggu. Apakah firman itu sama dengan Allah? Saya jelaskan samamu. Oke Pak Zuma, saya catat Oke. Pak. Firman, Nanti- ada Firman Allah. itu sama dengan Allah dan firman Oke. itu menjadi manusia. Berarti Allah itu menjadi manusia. Oke, saya Jangan jelaskan begini, ya. Pak Oke, Zuma. silakan. Saya tahu pertanyaannya jangan disimpulkan. Silakan Pak Erben. Oke, saya jelaskan ya supaya bro memahami nih. Ini waktu yang indah untuk bro memahami iman Kristen yang sesungguhnya supaya bro itu jangan menyampaikan iman Kristen yang bukan sesungguhnya. Perhatikan, pada mulanya adalah firman, NRK, en hologos. Kata adalah di sini itu imperfect, aktif, indikatif. Imperfect itu artinya unsur makna terus-menerus. Aktif itu sedang berlangsung. Indikatif itu kenyataan. Baru kalau di sini pada mulanya itu, kata mulanya di sini kata benda. Bentuk feminim tunggal objek. Jadi kalau dilihat teks Yunani, maka kalimat pada mulanya adalah firman diartikan. Di dalam permulaan ada itu firman. Ada dan terus menerus ada dan nyata. Firman itu sudah ada dan terus menerus ada di dalam permulaan. Itu, kita lanjut di kalimat berikut. Dan itu firman bersama-sama Allah. Kai hologos en prostonteon. Dan itu firman sudah ada, terus menerus nyata bersama itu Allah. Jika kalimat kedua ini dipadukan dengan kalimat pertama, maka tepat diartikan bahwa firman sudah ada, dan terus menerus ada dan nyata sejak dari permulaan, yaitu di dalam diri Allah. Itu jelas. Jadi belajar saya tentang Alkitab seperti ini bro. Jadi saya berterima kasih hari ini bisa menyampaikan ini samamu. Besok-besok jangan lagi omongkan yang bukan iman Kristen. Dan Allah adalah itu firman. Kaiteos en hologos. Di sini kata adalah di sini dengan kata bersama-sama, dengan kata adalah, ini ada adalah bersama-sama, adalah ini bersama-sama, ini semua itu dari kata ini. Dengan apa ini nih? Lihat. Ini emi. Ada 3 kata emi di situ. Oke? Jadi yang kedua itu, nih, firman itu nyata, ada berada, tinggal, sedang ada, dan terus-menerus ada di dalam diri Allah. Jadi firman itu adalah Allah, bukan artinya begini, aku adalah Juma, Juma adalah aku, bukan gitu. Firman itu adalah artinya Allah, bahwa di dalam Allah ada firman. Karena firman ada di dalam diri Allah, maka firman adalah Allah. Karena sesuatu yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Allah dengan firman-Nya tidak terpisahkan. Satu, itu maksudnya di situ. Saya pikir ini penjelasan sudah sangat sederhana. Supaya jangan... Saya tanggap, Silakan. boleh? Boleh, silakan. Oke. Terima kasih atas penjabaran Anda. Yang Anda jabarkan itu adalah firman. Sifat yang melekat pada diri Allah. 2 poin yang saya tangkap. Firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Kedua, Allah dan firman tidak pernah terpisah. Berarti, firman tidak ada pada diri Yesus. Firman ada pada diri Allah. Karena firman tidak bisa keluar daripada Allah. Firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Jadi dia tidak bisa berubah wujud menjadi manusia. Makanya saya katakan, firman itu bukan Yesus. Kalau diterangkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, saya sepakat itu. Tapi berbicara mengenai Yesus yang manusia, bukan firman yang unyu-unyu berubah menjadi manusia. Karena menurut Anda, firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Allah dan firman tidak pernah terpisah. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan, firman menjadi manusia, ya, firman itu telah menjadi manusia, berarti firman sudah berpisah dengan Allah. Karena Allah tidak ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Sementara Anda menerangkan firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah. Ternyata firman itu keluar dari dirinya dan berada di dalam diri manusia bernama Yesus. Apakah itu benar? Oke ya, berarti bro Silakan. belum nangkap yang saya jelaskan. Saya bahasanya sangat sederhana. Yang tadi yang saya jelaskan itu kan tentang posisi firman di dalam diri Allah.
Sekarang saya masuk ke ayat 14. Firman itu yang ada di dalam diri Allah itu menjadi manusia, mengambil rupa manusia melalui kelahiran dari rahim perawan Maria. Saya kasih gambaran tadi sama bro. Ketika Allahnya bro menyampaikan firman melalui Jibril, ditulis dalam kitab Quran, maka Quran itu dipandang sebagai firman Allah. Apakah Allah bro kehilangan firman? Kan tidak juga bro. Itu hanya sebuah paralelisme aja sih, supaya Iya. agak bisa berpikir. Saudara Tetapi Erben, mohon sebentar. maaf, moderator. Sebentar Iya. Pak, ya boleh lah. Yang penting paralelismenya jangan terlalu berlebihan. Tapi nanti silakan diklarifikasi oleh Pak Perhatikan Zuma. ya. Oke. Jadi firman itu, firman yang tidak terlihat, mengambil rupa manusia supaya terlihat melalui perantaraan rahim perawan Maria. Jadi yang transenden menjadi imanen. Nah, itu tadi bahasanya sudah jelas sebenarnya tadi. Dari awal ini kembali ke belakang-belakang. Jadi yang saya jelaskan tadi itu ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tapi saya tidak selesaikan di ayat 14. Kenapa? Karena pertanyaannya ayat 1 sampai 2. Tapi karena buru sampai giring jadi dipolemikkan, saya jelaskan ini firman itu, firman yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah mengambil rupa manusia. Namanya Yesus. Yesus yang manusia itu diberikan Allah. Bapa itu kuasa. Kuasa mengampuni dosa, kuasa mendamaikan, kuasa menyelamatkan, kuasa menang atas iblis. Dan itu dibuktikan Yesus. Yesus tidak hanya ngomong, tapi dibuktikan dengan kehidupannya. Makanya orang Kristen menyembah kepada Yesus Raja segala Raja yang sudah mengalahkan kematian. Bukan yang hidup dalam kematian. Baik, Iya. baik Pak Erben. Saya pikir begini Pak Erben, Pak Zuma, jangan kembali lagi ke masalah firman karena tadi sudah ada penjelasan kunci dari Pak Erben, Pak Zuma terkait imanen, transenden dan imanen, ya, pewahyuan yang saya catat. Jadi apakah masih mau dilanjutkan ke masalah yang ketuhanan karena ini sudah mendekati waktu-waktu terakhir Pak Zuma? Saya hanya ingin meluruskan tentang apa yang diterangkan saudara Erben mengenai firman di dalam Islam. Silakan. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan sama dengan Al-Quran, firman dibukukan menjadi Al-Quran. Nah ini yang harus saya luruskan. Tidak ada satupun manusia beragama Islam yang meyakini bahwa firman berubah menjadi buku. Tapi yang ada adalah firman yang diwahyukan dibukukan dalam sebuah lembaran kertas, kemudian disatukan menjadilah sebuah kitab. Dan kitab itu bukan Tuhan yang nusul, bukan Tuhan yang ngambil rupa kertas atau rupa buku. Dan tidak ada kemudian umat Islam yang menyembah buku berupa Al-Quran. Al-Quran, firman menjadi Al-Quran, artinya bahwa firman Allah yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dibukukan dalam sebuah kitab namanya Al-Quran. Bukan firman sifat Allah kalamullah yang kemudian nusul berubah menjadi buku, bukan. Tapi rangkaian ketetapan hukum-hukum Tuhan ditorehkan di atas sebuah buku, dan itulah yang disebut kitab suci Al-Quran. Berbeda dengan pemahaman Anda terhadap Yesus. Yang Anda katakan adalah firman yang melekat pada diri Tuhan, dan firman adalah Allah, itu berubah menjadi manusia, telah menjadi manusia. Tapi ketika dipertanyakan siapa yang dibangkitkan, Anda mengatakan manusianya yang dibangkitkan. Padahal yang menjadi manusia adalah firman. Berarti yang dibangkitkan adalah firman. Gitu, saudara Erben. Oke, jadi bro kembali membuat sebuah framing menurut saya tidak menyimak apa yang saya sampaikan. Tidak ada di dalam kalimat saya dan Alkitab yang mengatakan firman itu berubah kayak Power Rangers. Nggak ada. Firman menjadi manusia, berubah iya, bukan berubah. Berubah nggak di situ? Apakah menjadi manusia? Saya sudah jelaskan tadi, itu artinya mengambil rupa. Itu yang disebut dengan inkarnasi. Sebentar Pak Zuma, Pak Erben. Tadi Pak Zuma, Pak Erben. Saya pikir nggak usah dilanjutkan ke yang tadi lagi, karena tadi sudah dijelaskan Pak Zuma konteks perubahan itu mungkin dalam bahasa yang dimaksud adalah inkarnasi, kira-kira seperti itu. Ya, yang artinya berubah. Jadi, bukan yang saya catat tadi Pak Erben sudah menjelaskan itu Pak Zuma, bukan perubahan seperti dari benda padat ke cair ya, seperti itu. Firman tetap dalam diri Bapa yang tadi saya catat. Saya pikir gini Pak Zuma, terima kasih atas penjelasan mengenai tadi konteks firman Allah dalam Quran gitu.
apakah ada pertanyaan lain, Pak? Karena waktunya sudah semakin singkat. Kalau tidak, kita langsung ke closing statement. Supaya tidak terlalu panjang juga sesi ini. Dan Iya, artinya gini Bang, mau sampai kapanpun, intinya Saudara Erben akan tetap saja tidak mampu membuktikan bahwa Yesus... Jangan ada kata-kata itu. Oke. Gini. Jadi gini Pak Baik. Zuma, saya pikir Pak Kores mau izin kita untuk langsung closing statement. Silakan diawali dari Pak Zuma dulu, nanti ditutup Pak Erben. Salah, kasih sejati duluan. Tadi yang duluan siapa ya? Saya duluan tadi. Oh iya, berarti dibalik sekarang yang duluan adalah Pak Zuma, diakhiri oleh Pak Erben. Kasih sejati duluan. Kok kau yang ngeras, Kores? Nah, ini closing statement harus netral ya. Nanti saya akan tegur netral dong, Kores. Closing statement itu saling menyerang atau tidak. Ini siapa Kang Kilang Minyak lagi ngomong-ngomong? Sebentar ya, ini mau sebentar dulu saya kira. Yuk lanjut. Sebentar dulu, yang lain di-mute dulu. Pak Kores, closing statement biasanya setiap kali saya moderator itu bergantian. Yang tadi di awal itu opening duluan, nanti closing baru terakhir. Sebaliknya seperti itu. Dan harus closing statement jangan dimanfaatkan untuk memberikan serangan yang tidak bisa di counter. Jadi tidak boleh. Closing statement harus justru memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah lawan diskusinya itu sampaikan. Bukan untuk menambahkan framing-framing baru, premis-premis baru, apalagi kesimpulan yang tidak bertanggung jawab. Jadi silakan. Oke, bisa dipegang ya? Bisa. Tenang, Bro. Oke. Silakan closing statement dari yang tadi sebelumnya yang mengawali adalah Pak Erben, sekarang dari Pak Zuma. Silakan Pak Zuma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi terima kasih Saudara Erben telah mengangkat tema ini yang pada intinya bahwa kata Tuhan yang dinobatkan kepada Yesus itu kita sudah urai dan saudara pun mengakui bahwa Tuhan dalam arti bahwa Yesus ini tidak setara dengan Sang Bapa, Sang Pencipta dan seterusnya. Itu poinnya di situ. Lalu kemudian ketika saya mengatakan bahwa Anda menyembah Yesus, sementara di dalam 2 Raja-Raja 17:36, Yesaya 66:23, yang harusnya disembah dalam perspektif Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya Allah saja, yang sahabat mungkin sebut dengan sebutan Bapa. Dan lagi-lagi saudara mengatakan bahwa penyembahan terhadap Yesus itu sama ketika penyembahan terhadap Daud, penyembahan terhadap Musa dan seterusnya. Artinya bahwa salahlah orang-orang yang menganggap Yesus itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang nusul menjadi manusia, dikarenakan karena ternyata Tuhan yang Anda maksud ini adalah sebagai kurios, sebagai Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Artinya dari saya mengambil poin yang sangat bermanfaat dari paparan-paparan saudara yang berdata dan berdalil bahwa Yesus kedudukannya tidaklah lebih besar dari Sang Pengutus. Posisinya hanyalah utusan, dia adalah manusia yang kemudian Anda katakan memiliki dua natur, satunya adalah natur manusia, satunya adalah natur keilahian. Sangat disayangkan kalau saya sendiri mengatakan bahwa pada sisi Bapa itu tidak ada sisi kemanusiaan. Hanya Yesus yang memiliki sisi kemanusiaan dan memiliki sisi keilahian. Sementara sisi keilahian yang Anda maksud itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus, seperti membangkitkan, lalu kemudian mengatakan dosamu telah diampuni, itu adalah pekerjaan-pekerjaan diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi sisi keilahian yang dimaksud Yesus itu adalah sisi mujizat yang diberikan Tuhannya kepada Yesus. Jadi tidak ada kemudian hal yang bisa Anda utarakan menurut penilaian saya yang bisa mengangkat posisi Yesus sebagai oknum yang senantiasa menyembah taat kepada Tuhan, berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Saya kira begitu, sahabat Erben. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita membahas tema ini. Ya, mudah-mudahan Anda panjang umur, sehat selalu, dan bahagia bersama dan keluarga. Moderator, terima kasih, Anda sangat luar biasa. Terima kasih. Pak Zuma, terima kasih atas closing statement-nya. Silakan Pak Erben mengefektifkan waktu. Closing statement 2-3 menit, jangan terlalu lama, pada poinnya, dan apresiasi kepada pihak bukan lawan ya, tapi
partner dialog gitu. Terima kasih. Silakan Pak Erben. Oke, terima kasih Bro Juma. Diskusinya sangat hot, indah, mantap. Kayak gini lah yang mantap. Terima kasih Bro Edo ya. Jadi Bro Juma, saya mau tegaskan sama semua orang, ketuhanan Yesus itu berbicara ke penguasaan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Dia adalah Raja, dia adalah Nabi, dia adalah Imam, dia Hakim yang adil. Maka kekristenan tidak memahami bahwa Tuhan Yesus artinya bahwa Yesus Bapa sendiri. Atau Yesus adalah Bapa di surga yang jadi manusia. Bukan. Kalau ada orang menganggap bahwa Yesus adalah Bapa di surga sendiri yang jadi manusia, itu jauh dari yang namanya ajaran Tritunggal Kristen sejati. Dan iman Kristen itu berpusat kepada ketuhanan Yesus yang berasal dari Allah Bapa di surga. Di situ. Jadi ini yang selama ini banyak orang salah memahami tentang beda kata Tuhan dan Allah. Tidak bisa membedakan antara sifat keilahian Yesus yang kekal di dalam diri Allah dengan sifat kemanusiaan Yesus yang baru ada setelah dilahirkan atau ada di dalam rahim perawan Maria. Dan saya mau katakan sama bro, kalau ada orang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu sudah diputuskan oleh bapak-bapak gereja, itu keliru ya. Orang mengatakan bidat. Tapi kalau orang lagi emosi katakan bodat, ya udahlah urusan berikut lah itu ya kan. Jadi di sini kemanusiaan Yesus itu memang berasal dari rahim Maria. Maka karena itu Yesus mengatakan dia lebih kecil dari Bapa kemanusiaannya. Tetapi keilahian Yesus sebagai firman itu kekal di dalam diri Allah. Ini yang perlu saya tegaskan kepada kita. Jadi bagi kami, kemesiasan Kristus itu menegaskan ketuhanan Yesus. Bahwa dia berkuasa. Dan karena itulah maka di dalam kekristenan tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah juru selamat. Tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada keraguan bahwa Yesus inilah yang bisa memimpin kita menang atas dosa, atas iblis, atas maut. Karena kepenguasaan Bapa. Bapa nyatakan melalui Yesus, di mana Sang Firman yang inkarnasi jadi manusia yang bernama Yesus itu. Inilah indahnya kalau orang mengenali Yesus dengan benar berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan orang-orang yang mantan pernah baca Alkitab, tapi nggak utuh. Jangan mantan-mantan orang yang baca Alkitab tapi nggak utuh ya. Itu keliru namanya itu. Kalau orang Batak bilang, "Pedi ngaku tente," kalau kayak gitu. Makanya orang Kristen tidak pernah membangun pemahaman di luar daripada Alkitab. Dan Alkitab ini menjadi pondasi iman Kristen untuk mengenali Yesus dengan luar biasa. Jadi mulai malam hari ini saya mau tegaskan sama Bro Juma, kalau ke depan kita dialog, pahami perbedaan makna kata Tuhan dan Allah. Pahami arti kata Tuhan kepada Yesus itu menunjuk kepada kemesiasan, kepenguasaan daripada firman yang inkarnasi jadi manusia. Barangkali itulah yang mau saya sampaikan. Saya hanya menutup, jangan ragu untuk percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena hanya Yesus yang datang dari surga. Hidup sempurna di dunia. Dan dia kembali ke surga. Dan akan datang dia zaman jadi hakim yang adil. Haleluya. Terima kasih Bro Juma. Baik. Terima kasih semuanya. Haleluya. Ya, Terima makasih, kasih Bang. Pak Suma, Pak Erben. Ya, Izinkan sama-sama. dari host untuk memberikan closing statement sedikit, menyampaikan apresiasi kepada host, kepada tuan rumah, dan juga kepada channel-channel Muslim maupun channel-channel YouTube Kristen, para apologet, Zoom juga MMCI netizen. jangan lupa. Ya, Zoom inilah saya tidak hafal persatu ya. Silakan nanti promosikan sendiri. Tapi intinya ini bisa mewakili kerinduan kita semua memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai, Indonesia, supaya semakin rukun dalam kebinekaan, menempatkan keimanan itu pada posisinya, tidak pada posisi yang salah, yaitu polemik dan debat-debat yang menjurus kepada perpecahan. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasi para narasumber ya dan host. Jadi dari kami menyampaikan selamat malam, selamat beraktivitas, dan salam sehat selalu. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada host. Terima kasih.